Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Surat Al-Ikhlas termasuk salah satu surat paling populer di kalangan umat Islam Indonesia. Surat Al-Ikhlas menjadi bacaan wajib dalam rangkaian bacaan tahlil. Surat ini memang memiliki keistimewaan tersendiri. Al-Bukhari dan Muslim sampai membuat bab khusus tentang keutamaan membaca surah tersebut dalam kedua kitab sahih mereka. Salah satu keutamaan surat ini adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan dengan berbagai redaksi oleh banyak ulama. Keenam kitab hadis induk yang dikenal dengan istilah Al-Kutubus Sittah memuat hadis ini. Sekiranya hadis inilah yang menjadi dasar adanya anggapan yang beredar di masyarakat bahwa pahala membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahala menghatamkan Al-Quran. Benarkah anggapan yang beredar tersebut? Mari kita simak video ini sampai selesai agar tidak keliru. Para ulama berbeda-beda dalam memaknai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Ada lebih dari 5 pendapat yang dikemukakan para ulama. Namun, secara umum dapat disimpulkan menjadi 3 pendapat. Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi makna. Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi pahala. Al-Ikhlas memiliki keistimewaan pahala namun bukan berarti membacanya 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Para ulama yang menjelaskan hadits di atas, hampir semuanya mengutip pendapat pertama dan kedua. Pendapat pertama, maksud Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi makna adalah bahwa keseluruhan kandungan Al-Quran berisi 3 hal, yaitu tauhid, hukum, dan cerita, sedangkan Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim, menukil pendapat ini dari Al-Mazari. An-Nawawi juga menyebutkan riwayat lain dari hadits ini yang memperkuat pendapat ini. Dalam riwayat lain disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi Al-Quran menjadi 3 bagian, lalu menjadikan Al-Ikhlas menjadi 1 dari 3 bagian Al-Quran. An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim. Berikut dalilnya, Abdurrauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir tampak cenderung pada pendapat ini, bahkan beliau memberi kritik terhadap pendapat kedua. Artinya, perlu diketahui bahwa menyamakan orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan orang yang membaca keseluruhan Al-Quran, bukan berarti menyamakan pahalanya. Menyamakan suatu hal dengan hal lain tidak berarti menyamakan kedua hal tersebut dalam segala hukumnya, sebab jika demikian, maka tidak ada keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Quran seluruhnya, selain kelelahan. Al-Munawi, Faidul Qadir. Al-Ghazali juga mengemukakan pendapat yang sama dalam Ihya'nya, namun beliau berbeda pendapat mengenai 3 kandungan Al-Quran. Menurut beliau, 3 hal tersebut adalah pengetahuan, ma'rifah, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Afal dari ketiga hal tersebut, Al-Ikhlas berisi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Begitu juga Al-Qurtubi, beliau memandang perbandingan antara Al-Ikhlas dan Al-Quran pada hadits di atas sebagai perbandingan dari segi makna. Beliau juga sependapat dengan Al-Ghazali mengenai 3 pokok kandungan Al-Quran, namun Al-Qurtubi menjelaskannya lebih detail. Menurut beliau, Al-Ikhlas mengandung sepertiga makna Al-Quran, berupa pengetahuan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dalam surah tersebut terdapat 2 nama Allah yang tidak ditemukan dalam surat-surat lain, yaitu Al-Ahad yang bermakna 1 dan As-Samad yang berarti dibutuhkan. Al-Ahad menunjukkan eksistensi Allah yang tunggal, sedangkan As-Samad menunjukkan segala kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asqalani, Fathul Bari. Al-Kastalani menyebutkan kritik atas pendapat pertama ini, jika Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran karena berisi tentang tauhid,
Seharusnya ayat kursi dan surah Al-Hasyr juga demikian, namun nyatanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan Al-Hasyr dan ayat kursi setara dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian, kritik ini beliau jawab dengan menukil pendapat Al-Qurtubi di atas, yaitu karena Al-Ikhlas mengandung dua nama Allah yang tidak ditemukan dalam surah lain, termasuk Al-Hasyr dan ayat kursi. Al-Kastalani, Irsyadus Sari. Pendapat kedua, pendapat ini mengatakan bahwa pahala membaca surah Al-Ikhlas, dilipat gandakan hingga setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pendapat ini didukung oleh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi dan Al-Kastalani dalam Irsyadus Sari. Al-Kastalani menyampaikan, secara lahiriah, hadis-hadis tentang keistimewaan Al-Ikhlas, menunjukkan bahwa pahala membacanya sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Al-Kastalani, Irsyadus Sari. Pendapat ini disanggah oleh Ibn Aqil, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Kastalani. Menurut Ibn Aqil, hal tersebut tidak bisa terjadi, dengan berdasar pada hadits. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya kalian mendapat 10 kebaikan dari setiap huruf yang kalian baca. Al-Hakim, Al-Mustadrak. Agaknya, karena alasan tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa pahala membaca Al-Ikhlas dilipat gandakan, hingga setara dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran, andai pahala dari sepertiga ini tidak dilipat gandakan. Namun, pendapat ini dibantah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Menurut beliau, itu adalah klaim tanpa dalil, justru beberapa riwayat tentang hadis keistimewaan Al-Ikhlas menunjukkan sebaliknya, yaitu mengatakan pahalanya sama seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran, tanpa ada embel-embel, andai pahala dari sepertiga Al-Quran tidak dilipat gandakan. Al-Asqalani, Fathul Bari. Pendapat ketiga, pendapat ini mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas, memang memiliki keistimewaan dari segi pahala dibanding surah yang lain. Keistimewaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita termotivasi untuk mempelajarinya, bukan berarti pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Pendapat ini dinukil oleh Syekh Ali Al-Qori dalam Mirkatul Mafatih sebagai berikut. Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuwai memahami hadits surah Al-Ikhlas bahwa surah tersebut memiliki keistimewaan dari segi pahala dibanding surah lain. Sebagai motivasi untuk mempelajarinya, bukan berarti membacanya 3 kali sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Itu tidak bisa terjadi bahkan jika dibaca hingga 200 kali. Ali Al-Qori, Mirkatul Mafatih, wallahu alam bisawab.